Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparnamun, mahasiswa PPG UIN Walisono, ingin membuat video pembelajaran PPL 2. Mari kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bisa ketua kelas dipimpin Mas Babi, silakan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Ada 3 orang ya? 4 orang. Nah, semoga teman-teman kita yang belum bisa hadir, kita doakan biar tetap sehat dan bisa belajar bersama-sama kita lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba ingat-ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Remaja Nabi Muhammad masa remaja. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa menjawab, tunjuk jari. Nah, ketika remaja, umur berapakah Nabi Muhammad diajak pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam? Ya, Mas Azam. Umur berapa? 12 tahun. Benar atau salah? Benar. Nah, beri tepuk tangan. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Selain berdagang ketika remaja, Nabi Muhammad apa yang dikerjakan? Mengembala kambing, betul atau salah? Ternyata anak-anak itu masih pintar, masih ingat semua pembelajaran yang masa lalu. Oke? Sudah paham semuanya untuk pelajaran minggu lalu? Alhamdulillah.
dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selanjutnya, sebelum kita memasuki materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW, coba kita lihat tujuan pembelajarannya. Bisa dibacakan yang suaranya keras? Bisa dibacakan? Mas Muhammad berdiri. Berdiri, dibacakan apa tujuan pembelajarannya? Mengenai masa dewasa Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter yang peduli, cerdas, Dan sautis. Benar sekali. Nah, itu tujuannya adalah memahami masa dewasa Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter yang peduli, cerdas, dan sautis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, apa masa dewasa? Coba ada pertanyaan. Masa dewasa Nabi Muhammad, umur berapakah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah? Yang bisa katakan? Siapa? Mas Azam. 25 tahun. Ya. Terus pertanyaan kedua, di masa dewasa Nabi Muhammad SAW menikah dengan siapakah Nabi Muhammad untuk pertama kali ketika umur 25 tahun? Yang bisa katakan ya? Ya, benar. Khadijah. Umur berapa ketika Nabi Muhammad Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad umur berapa? Berapa yuk? 40 tahun. Berapa? Umur berapa? 40 tahun. Jadi Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad itu umur 40 tahun. Nah, coba kita lanjutkan materi selanjutnya. Ketika masa dewasa Nabi Muhammad mempunyai kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabarannya gimana? Ketika sudah dalam umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah ditinggal bapaknya dan ibunya. Dan ketika umur 6 tahun itu Nabi Muhammad menjadi apa? Yatim piatu dalam umur 6 tahun. Bayangkan, umur 6 tahun sudah tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Setelah meninggal itu terus dilanjutkan diasuh oleh kakeknya yang namanya Abdul Muthalib, kakeknya. Ternyata kakeknya selama 2 tahun saja mengasuh Nabi Muhammad. Setelah itu kakeknya juga menyusul kepada ayah dan ibunya meninggal. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, sampai diasuh seperti putranya sendiri hingga dewasa. Tapi tidak kelamaan menjelang dewasa Nabi Muhammad juga ditinggalkan oleh pamannya tadi, Abu Thalib. Sehingga Nabi Muhammad hidup sebatang kara, tapi dengan kesabaran dan kekuatan dan keikhlasan menjadi pribadi yang kuat, yang sabar. Itu ada dan riwayat Nabi Muhammad. Setelah dewasa tadi, Nabi Muhammad tekun dalam bekerja. Dulu waktu masih muda, masih anak-anak, rajin bekerja, mengembala kambing. Dan juga pernah ikut pamannya waktu umur 12 tahun ke negeri Sam pertama kali. Padahal negeri Sam itu sama Arab itu sangat jauh. Terus keadaan apa? Di situ iklimnya sangat dingin. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Kalau malam dingin, kalau siang panas. Dan juga gangguan-gangguan lain selain iklim tadi. Apa? Banyaknya
perampok. Jadi ketika orang-orang saudagar itu yang berdagang dari Mekah ke Sam itu kan perjalanannya jauh, jadi banyak perampok di sini. Perampoknya apa? Dia itu tadi meminta dagangannya yang dijual. Nah, jadi dalam keadaan kuat, sabar dan ikhlas dalam menjalani semua kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam berdagang saat usia Nabi Muhammad menjelang 25 tahun. Beliau mendapat kepercayaan membawa dagangan dagangan dari Khadijah untuk dijual. Jadi Nabi Muhammad dipercaya karena apa? Percaya bahwa Nabi Muhammad itu terkenal dengan namanya kejujuran, disiplin, baik dan sebagainya. Akhirnya apa? Khadijah saudagar waktu itu, saudagar Arab, orang yang paling kaya dan mempunyai banyak barang-barang untuk dijualkan. Akhirnya Nabi Muhammad diberi kepercayaan untuk menjualkan barang dagang dan dagangnya. Setiap berdagang Nabi Muhammad selalu jujur. Contohnya dari kejujurannya apa? Ketika barang itu bajunya itu kok cacat, artinya ada celah, umpama ada sobek sedikit, maka Nabi Muhammad dengan jujur menjelaskan, oh ini bajunya kurang bagus, bisa harganya segini, kalau bapak ibu mau silakan ambil, kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Karena apa? Dia jujur. Bagaimana melihat barang cacatnya tadi dari barang itu. Kalau zaman sekarang kan tidak, wah kalau ada barang yang jelek ditutup-tutupin, ditusuk-tusupin, nanti dijualnya sama. Tidak begitu dengan Nabi Muhammad. Karena apa tadi? Karena dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya, menjual barang dagangannya dengan apa adanya. Terus dengan jujur itu Nabi Muhammad bukan berarti rugi. Wah, kalau kejujuran nanti gak dapat untung. Tidak, malah sebaliknya. Dagangannya malah sekali berdagang habis terludes, habis terjual. Nah, dengan untung besar. Dengan untung yang sangat besar. Kenapa? Dengan kejujurannya. Tadi setiap dagangnya mesti menjajakan dengan jujur. Dan dagangnya tidak membuatnya dia rugi, malah untung besar berlimpah. Itu tadi. Terus ketika Nabi Muhammad berdagang ke negeri Sam, ternyata pembantunya Khadijah ini namanya siapa? Maisarah. Beserta Nabi Muhammad untuk berdagang. Maisarah berdagang ke negeri Sam bersama Nabi Muhammad untuk menjual dagangannya. Tadi ketika berdagang Nabi Muhammad ditemani siapa? Maisarah. Ditemani oleh Maisarah ke negeri Sam. Ketika berjualan, Maisarah terkagum-kagum dengan sifat kejujuran dan kepribadiannya Nabi Muhammad. Nah, setelah selesai berdagang di Maisarah bercerita kepada siapa? Khadijah. Bercerita dengan kepribadian dia sangat kagum bahwa kepribadiannya Nabi Muhammad, dan menceritakan semua kejadian yang terjadi ketika Nabi Muhammad berdagang di negeri Sam. Ceritakan ini.
sangat jujur, sangat baik. Ketika ada sesuatu yang cacat, dikatakan dengan pembelinya ya seperti apa adanya. Dan juga ketika setelah diceritakan tadi, Maisarah bercerita tentang kepribadian Nabi Muhammad yang selalu jujur dan dapat dipercaya. Akhirnya apa? Siti Khadijah pengen mempersunting Nabi Muhammad, sehingga pengen sekali untuk menikah dengan Nabi Muhammad yang karena dijuluki apa? Alamin. Artinya apa alamin? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Mempunyai sifat alamin, dapat dipercaya. Ya dari sifatnya tadi, punya kepribadian yang bagus, ketika berdagang selalu jujur, dengan apa adanya yang didagangkan. Sehingga Siti Khadijah itu pengen menikah dengan Nabi Muhammad. Khadijah mengutus siapa? Mengutus siapa? Ayo. Nafisah binti Munya. Mengutus Nafisah untuk menemui Rasulullah bahwa Khadijah pengen menikah dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah setuju menikah dengan Khadijah dengan mahar berapa? 20 ekor unta. 25 ekor unta. Khadijah 20 berapa? 25 ekor unta atau 20 ekor? 20 ekor. 20 ekor unta? Ya. Ya. Si Pak Bukor juga berapa tadi? 20 ekor unta. Sebagai apa tadi? Mahar. Mahar itu mas kawin. Kalau Jawanya itu kan di Indonesia itu namanya mas kawin. Jadi Nabi Muhammad memberikan 20 ekor unta kepada Khadijah sebagai mas kawin atau mahar. Sehingga ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah mempunyai 6 putra putri, ya kan? Mempunyai 6 putra putri. Tahu semua namanya? Tahu. Nama satu siapa ayo? Qasim, terus Abdullah, Ibrahim, terus Umi Kulsum, Zainab, yang terakhir Fatimah. Berarti ada 6 itu. Ketiga dari putra putrinya tadi, yang putranya semuanya meninggal. Putranya Nabi Muhammad itu semuanya meninggal ketika masih kecil anak-anak. Sedangkan putrinya gantian menyusul. Sehingga yang menemani sampai Nabi Muhammad wafat itu siapa? Fatimah. Jadi Fatimah sampai menemani Nabi Muhammad meninggal. Nah, itu dari ke-6 putra putrinya Nabi Muhammad. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat tayangan video tentang bagaimana cara peletakan apa tadi? Hajar aswad. Bagaimana cara meletakkan hajar aswad? Nanti bisa dilihat videonya, tayangannya, dan dianalisis dan ditulis nanti di lembar jawab yang telah Pak Bu sediakan. Jadi benar-benar mengamati videonya, nanti ditulis. Sudah. Renovasi Ka'bah. Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah
turut teredam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan. Nah, baik anak-anak, tadi sudah menonton, menyelesaikan video. Gimana videonya, menarik? Alhamdulillah. Setelah mengamati video tadi, Pak Guru harap semuanya sudah paham bagaimana peletakan batu hajar aswad setelah terjadi bencana alam. Nah, nanti setiap kelompok Pak Guru kasih lembar LKPD untuk menulis, menceritakan kembali apa yang terjadi ketika peletakan batu hajar aswad pertama kali setelah terjadi bencana alam. Nah, ini kita bagikan nanti dikerjakan dalam satu kelompok. Coba nanti Pak Guru presentasikan hasil kerja kelompok tadi. Nanti salah satu dari kalian untuk mempresentasikan atau dibaca hasil kerja kelompok tadi. Nanti bisa diwakilkan oleh salah satu dari kelompok. Nah, coba kita Pak Abu Bakar dipresentasikan. Saat itu pertama kali Randa Gajah sampai KPD pindah tempat dari tempat yang semula. Saat itu terjadi perselisihan selama tanpa ada keputusan untuk mengatakan batu hajar aswad. Setelah bencana alam, para kabilah berkumpul untuk membangun kembali Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, para pemimpin kabilah berebut untuk menaruh kembali hajar aswad ke tempat kembali. Bahkan sampai hajar aswad kembali. Nah, untuk selanjutnya coba dipresentasikan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5. Kelompok apa? Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir. Sebagian bangunan banyak yang hancur dan akan diperbaiki. Alhamdulillah untuk kerja kelompok hari ini dalam pembelajaran tema masa dewasa Rasulullah SAW dengan berjalan lancar dan baik. Kita beri aplaus sama-sama. Jadi intinya tadi masa kanak-kanak menuju ke dewasa itu
membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Karena dari kecil sudah yatim piatu, terus menginjak dewasa ditinggal kedua yang tersayang yaitu paman dan kakeknya, sehingga dia proses menjadi dewasa. Nabi Muhammad tidak didampingi dengan orang tua maupun orang-orang yang terdekat beliau, sehingga kemandirian, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjadi tumbuh dewasa itu sangat bagus. Jadi prosesnya tadi lancar dengan mempunyai akhlak yang mulai. Anak-anak, untuk hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita belajar hari ini membawa berkah, manfaat, sehingga kita nanti tumbuh jadi pria dewasa yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Amin. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang Rasulullah apa tadi? Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa? Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa kerasulan. Nah, untuk pertemuan minggu depan mungkin ini saja. Semoga kita tetap semangat. Tetap